Bab 1001 sudah menunggangi punggung harimau. Keesokan harinya, mata Vesta membelalak kaget saat melihat lusinan portal yang dipanggil William untuk membantu klan bertanduk satu bermigrasi ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya. Pollux mendapat kesempatan untuk memasukinya beberapa hari yang lalu, saat ia menjadi pengikut William. Inilah mengapa ia sangat gembira melihat seluruh klannya bermigrasi. Tidak seperti Vesta, Kira dan Athrun melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Setelah menandatangani kontrak dengan William, Half-Elf itu berterus terang dan memberitahunya identitas aslinya yang sangat mengejutkan mereka. Bahkan setelah setengah hari berlalu, keterkejutan mereka masih belum berkurang, jadi saat mereka melihat portal besar yang memungkinkan klan bertanduk satu bermigrasi, mereka tidak dalam kondisi pikiran yang tepat untuk terkesan olehnya. Sebagai iblis, mereka telah diberitahu cerita sejak mereka masih muda tentang penakluk penjara bawah tanah yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Bahkan setelah beberapa tahun berlalu, pesan ini disampaikan kepada setiap generasi untuk memastikan bahwa mereka akan tumbuh dengan mengetahui siapa musuh terbesar mereka. Ketika Half-Elf itu melepaskan penyamarannya dan menunjukkan wujud aslinya, reaksi pertama Kira dan Athrun adalah menjauh darinya. Tindakan mereka ini membuat Vesta tertawa terbahak-bahak karena betapa lucunya penampilan mereka. Remaja berambut merah itu tidak bergerak apapun dan hanya menatap mereka berdua dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah memberitahu mereka identitas aslinya, Half-Elf itu memberitahu mereka bahwa dia akan memberi mereka waktu hingga siang hari berikutnya untuk memikirkan apakah mereka akan terus menemaninya atau tidak. Jika mereka memutuskan untuk berpisah dengannya, semua ingatan mereka tentangnya akan hilang, mengembalikan mereka ke keadaan bersih. Dengan begitu, bahkan jika mereka diinterogasi, mereka tidak akan bisa mengatakan apapun. Ini adalah cara William untuk melindungi mereka dan dirinya sendiri dari akibat yang akan datang jika identitasnya terungkap ke publik. Apakah kalian berdua sudah memikirkan apa yang akan kalian lakukan? Vesta bertanya setelah dia kembali tenang. Kita akan segera pergi, jadi sebaiknya kamu membuat keputusan sekarang. Kira, yang memiliki kepribadian keras kepala dan lugas, menatapnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kamu tahu tentang identitasnya sebelumnya? Tanya Kira. Vesta mengangguk. Tentu saja. Apakah menurutmu ayahku buta? Dia tahu siapa dia saat dia memasuki kota benteng kita. Jika ayahmu sudah tahu, mengapa dia tidak melakukan apapun tentang itu? Tanya Athrun. Dia adalah putra musuh bebuyutannya. Mengapa dia tidak menangkapnya kembali di Amberfang? Vesta menyilangkan lengannya di dadanya saat dia menatap kedua iblis di depannya. Saat itu, ayahku berpikir bahwa akan lebih baik untuk membiarkannya keluar dari benteng tanpa halangan, jawab Vesta. Maksud Raimon di sini adalah untuk menemui tuannya, dan membawanya kembali ke benua tengah. Karena alasan ini, ayahku merasa tidak ada gunanya untuk menangkapnya. Apakah kau marah karena terus membiarkan putra penakluk penjara bawah tanah berkeliaran bebas di tanah kita? Kira bertanya dengan tidak percaya. Kau sudah melihat apa yang mampu dilakukannya. Apakah menurutmu membiarkan dia terus bepergian melalui wilayah kekuasaan kita adalah ide yang bagus? Athrun tetap diam di samping karena, tidak seperti Kira, dia percaya bahwa demigod dari selatan punya alasan untuk membiarkan William memasuki tanah mereka. Vesta tersenyum. Ya, aku punya reaksi yang sama denganmu, Kira. Kupikir ayahku marah ketika dia membiarkannya meninggalkan benteng kita tanpa cedera. Namun, setelah melihat apa yang terjadi antara klan bertanduk satu dan klan kulit hijau, kupikir akan lebih baik untuk mengamatinya dan benar-benar memahami apa tujuannya. Kira mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tidak secerdas Athrun, dia juga mengerti bahwa William mengambil risiko besar dalam memberitahu mereka identitas aslinya. Ini adalah tanda kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah dipertaruhkan oleh Half-Elf untuk memberi mereka kesempatan meninggalkan sisinya. Ketika dia berpisah dengan William malam sebelumnya, dia telah merenungkan apa yang akan dia lakukan jika dia berada di posisi Half-Elf dan merasa malu. Hanya memikirkan Athrun dan William memanggilnya Bro dan Big Brother, membuatnya ingin menamparkan mereka berdua dengan konyol. Untuk sesaat, dia mengerti apa yang coba dikatakan remaja berambut merah itu kepada mereka. Half-Elf tidak ingin mereka berdua mengikutinya secara membabi buta, hanya untuk dikhianati pada saat-saat terakhir. Kira yakin bahwa jika rasa hormat dan kekagumannya terhadap William tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, reaksi pengkhianatan itu akan membuatnya rusak tak dapat diperbaiki.
Saat itulah Kira mengerti mengapa William membuat mereka menandatangani kontrak untuk menghapus ingatan mereka jika mereka memilih untuk berpisah dengannya. Dengan cara ini, mereka tidak akan terbebani oleh wahyu yang telah diberikan kepada mereka. Pada akhirnya, Kira hanya menghela napas dalam-dalam sambil menggaruk kepalanya dengan marah, sambil mencoba memahami perasaannya yang sebenarnya. Atrun tersenyum masam saat ia mengalihkan perhatiannya kembali ke migrasi yang sedang berlangsung. Ia berasumsi bahwa akan memakan waktu sedikit lebih dari 15 menit sebelum semua anggota klan bertanduk satu aman berada di dalam wilayah kekuasaan William. Itu juga jumlah waktu yang tersisa sebelum mereka berdua perlu memberitahu Half-Elf keputusan mereka, apakah mereka akan terus mengikutinya, atau berpisah dengannya selamanya. Vesta tidak lagi mengganggu kedua iblis yang sedang berpikir keras. Saat ini, dia sangat tergoda untuk menyelinap ke dalam salah satu portal untuk melihat seperti apa domain remaja berambut hitam itu. Dia pernah mendengar tentang domain portabel dari ayahnya di masa lalu, tetapi Joas mengatakan bahwa domain itu sangat langka dan sangat sulit untuk dipertahankan. Bahkan seorang demigod seperti ayahnya tidak memilikinya, jadi itu membuktikan bahwa tidak semua orang dapat memiliki domain mereka sendiri yang dapat mereka bawa kemanapun mereka pergi. Beberapa menit kemudian, migrasi berakhir dan semua portal menghilang sepenuhnya. Vesta berhasil meyakinkan William untuk mengizinkannya memasuki domainnya karena berbagai alasan, yang membuat Half-Elf itu tertawa geli. Vesta menunjukkan bahwa ini adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan William untuk menyeretnya ke dalam pertikaian teritorial ini, jadi Half-Elf itu memutuskan untuk membiarkannya mewujudkan keinginannya. Sebenarnya, ini juga merupakan bagian dari rencana William untuk membuat Vesta memihaknya sepenuhnya. Dia telah menyiapkan sederet camilan bumi yang kuat, dan makanan penutup yang akan membuat si cantik berambut hijau itu ketagihan. Sebagai dorongan terakhir, ia juga meminta Chiffon untuk membawa Vesta ke taman hiburan dan membiarkannya mencoba berbagai wahana. William yakin bahwa pada akhirnya, putri demigod itu tidak akan bisa meninggalkannya karena kemewahan yang hanya bisa diberikannya. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Joas? William terkekeh dalam hati. Sekarang aku punya sandera di tanganku. Jika kau melakukan sesuatu yang aneh, aku akan membuat putri kesayanganmu mengerti apa artinya melawanku. Itulah yang ada di pikiran William saat ia melihat Vesta yang penasaran memasuki salah satu portal yang mengarah ke domainnya. Optimus memantau tanda-tanda vitalnya dan memastikan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang aneh saat ia menjelajahi dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, William terbang menuju Kira dan Atrun yang berdiri di balkon kediaman utama Patriark. Half-Elf itu tidak mau repot-repot membawa kota kasar itu ke dalam domain 1000 binatang miliknya karena Deadlands akan lebih menakjubkan setelah dibangun kembali dengan benar. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia meminta klan untuk bermigrasi. Dengan jumlah tenaga kerja gratis sebanyak itu untuk membantunya memperbaiki kota yang bobrok, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menikmati makanan khas bumi dalam kenyamanan domainnya sendiri. Apakah kalian berdua sudah memutuskan? Tanya William saat dia mendarat beberapa meter dari dua iblis yang menatapnya dengan ekspresi rumit. Sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya dulu? Tanya Kira. William tersenyum sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu, aku tidak keberatan. Katakan padaku, apakah kau berencana untuk menaklukkan Demon Lands di masa depan? Tanya Kira. Ini adalah sesuatu yang telah mengganggunya sejak dia melihat peragaan kekuatan absolut William beberapa hari yang lalu. Dia belum melihat bagaimana demigods bertarung, jadi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, ketika dia melihat William pada hari itu, dunia baru telah terbuka untuknya. Para jenius dan anak ajaib muda yang dia kenal di masa lalu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan remaja berambut hitam yang berdiri di depan mereka. Saat itulah Kira menyadari bahwa dia masih seekor katak di dalam sumur yang tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Dengan makhluk yang begitu kuat memegang tongkat emas raksasa di tangannya, dia bertanya-tanya apakah ada makhluk yang dapat mengalahkan William dalam pertarungan 1 lawan 1. Kurasa dia tidak begitu tertarik untuk membangun faksi di sini di alam iblis. Atrun yang tetap diam di samping Kira mengungkapkan pikirannya. Juga, dialah yang menaklukkan lantai 51 Menara Babilonia belum lama ini. Dia memiliki wilayahnya sendiri untuk dikelola, serta domain yang dibawanya. Kurasa dia tidak akan tertarik untuk ikut campur dalam politik iblis. William tersenyum sebelum menganggukkan kepalanya. Kau benar,
Aku tidak punya niat untuk ikut campur dalam politik iblis. Bukan gayaku untuk menetap di benua iblis dan memperluas wilayahku. Jangan salah, aku hanya datang ke sini untuk tuanku. Setelah tugasku di sini selesai, aku akan pergi. Mungkin, kita bahkan tidak akan bertemu lagi setelah aku kembali ke benua tengah. Setelah mendengar jawaban William, Kira menelan ludah sebelum dia mengajukan pertanyaan keduanya, yang telah mengganggu pikirannya sejak dia menyadari identitas half-elf. Aku tahu ayahmu adalah penakluk Dungeon, dan aku mengerti bahwa hanya ada satu orang yang bisa memiliki profesi ini pada satu waktu. Kira menatap William lama dan tajam saat dia mengumpulkan keberaniannya untuk menanyakan pertanyaan yang paling penting baginya. Apakah kamu mungkin penggantinya? Apakah kamu, penakluk Dungeon yang baru? William memberikan pandangan geli sebelum menganggukkan kepalanya. Ya, aku adalah penakluk Dungeon generasi ini, jawab William. Jadi, apakah kalian berdua sudah membuat keputusan? Kira dan Atrun bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Keduanya berpikir bahwa karena mereka sudah menunggangi punggung harimau, mereka sebaiknya menungganginya sampai akhir bab 1002 berbicara dengan bos besar. Caspian, yang telah mundur jauh ke domainnya, telah mengunci diri di kamarnya, meninggalkan pengurusnya untuk mengelola urusan sehari-hari klan untuk sementara waktu. Konfrontasinya dengan Raymond Parker aka William telah meninggalkan kesan abadi padanya. Dia tidak menyesal memerintahkan mundur karena dia tahu bahwa jika dia dan klannya tinggal bahkan 1 menit lebih lama, mereka semua pasti akan terpesona oleh incubus progenitor yang telah muncul di depan mereka. Melihat cermin di dinding, Caspian memaksakan diri untuk berdiri dari tempat tidur dan menatap pantulan dirinya sendiri. Dia masih bisa mendengar suara menggoda dari pemuda berambut hitam itu, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah bawahannya telah mendengarnya. Katakan padaku, apakah kamu seorang pria atau wanita? Bagaimana kamu bisa memerintah impun dulu jika kamu bukan seorang penyihir? Jangan bilang, kamu seorang wanita yang berpura-pura menjadi pria. Caspian mengepalkan tinjunya ketika ingatan ini muncul di dalam kepalanya. Impun dulu adalah kartu truf terbesarnya, dan bagi seseorang untuk mengenali nama aslinya hanya berarti satu hal. Orang itu mempelajari ilmu sihir atau ilmu hitam. Apakah dia seorang vampir atau incubus? Caspian bergumam sambil terus menatap bayangannya di cermin. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikiran yang mulai menguasainya. Vampir dan incubus sama-sama dapat mempraktikkan ilmu hitam, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk mengetahui identitas impun dulu, kata Caspian seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu bukan masalah sebenarnya. Dia tahu bahwa aku mempraktikkan ilmu sihir. Ada juga kemungkinan dia mengetahui kelemahan impun dulu. Caspian mendesah sambil menekan tangannya di atas permukaan cermin. Aku hanya punya 2 pilihan. Satu adalah membunuhnya, yang lain adalah membungkamnya. Caspian tahu bahwa pilihan pertama akan sulit karena lawannya dapat memikat pasukannya jika diberi kesempatan. Bahkan jika dia memimpin 3 myriad beast, dia merasa itu masih belum cukup untuk mengalahkan remaja berambut hitam yang telah mendorongnya ke sudut. Membungkamnya mungkin pilihan terbaik, gumam Caspian. Aku harus merahasiakannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk mandi dan meninggalkan wilayahnya di bawah naungan malam. Dia tidak membawa anak buahnya karena melakukan itu sama saja dengan bunuh diri. Dia yakin bahwa dia bisa menahan mantra incubus sampai batas tertentu, tetapi bawahannya tidak mampu melakukannya. Lebih baik aman daripada menyesal, kata Caspian saat dia terbang di langit, sambil menunggangi punggung harimau bersayap. Saat ini, para agen Raja Iblis sedang menjelajahi tanah untuk mencari siapapun yang memiliki sedikit pun sihir hitam di dalam diri mereka. Sebagai salah satu patriark klan utama di alam iblis, ia mampu menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Jika berita sampai ke telinga Raja Iblis bahwa ia telah menghindari seleksi kandidat Pangeran Kegelapan, keadaan akan menjadi sulit bagi klannya dan ia tidak ingin itu terjadi. Saat ini, klan Raja stabil di bawah kekuasaannya. Namun, jika ia dipaksa pergi ke reruntuhan kuno tempat para pengguna sihir kegelapan lainnya berkumpul, ia harus menyerahkan kekuasaannya kepada salah satu kerabatnya, yang pasti merupakan ide yang buruk. Pertikaian internal dalam politik klan cukup umum, dan jika mereka yang memiliki niat jahat berhasil mengendus informasi ini, mereka akan dapat menggunakan alasan itu untuk mengusirnya, dan merebut posisinya saat ia ditahan di benteng tempat para kandidat terpilih berkumpul. Ia tidak berniat menjadi bagian dari ramalan itu.
Yang ia inginkan hanyalah mengamankan posisi patriark yang telah dikorbankan ibunya untuk itu. Bahkan jika ia harus memohon, ia akan melakukannya. Selama pertempuran, salah satu leluhur, serta para ajudannya, yang sekarang melayani di bawah William hadir selama pertempuran. Dia takut William akan bersekongkol dengan para leluhur. Ini untuk mengirim berita tentang kemampuannya, yang akan segera membuat burung nasar yang sedang tidur di klannya sendiri bangun dari tidur mereka dan menukik turun dari langit untuk meraih kesempatan yang menarik ini. Aku harus menemukannya, kata Caspian dengan tekad. Dan aku harus menemukannya dengan cepat. Tanda pisah tanda pisah. Sementara itu di dalam kediaman leluhur klan kulit hijau. Oh, leluhur klan Gremory ingin berbicara denganku. William mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata Dozedar, yang kehilangan lengan kirinya setelah Medusa memakannya. Ya, jawab Dozedar dengan penuh kebencian. Utusannya ada di sini, dan menunggumu di ruang konferensi. Dozedar kemudian menunjuk ketiga bawahannya dan memerintahkan mereka untuk membawa William menemui utusan leluhur klan Gremory. Setelah lengannya digigit oleh gadis berambut ungu yang muncul entah dari mana, kebenciannya terhadap pemuda berambut hitam itu tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena kesenjangan kekuatannya begitu lebar, dia tidak punya pilihan selain membakar amarah di hatinya, dan mencoba yang terbaik untuk tidak memprovokasi vampir yang telah menerobos masuk ke kediamannya. Sayangnya, kebencian di hatinya tidak dapat dikendalikan dengan mudah, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah pria yang dapat mengakhiri hidupnya dengan satu tamparan. Dia tahu bahwa ini adalah bunuh diri total, tetapi dia tidak dapat menahan diri, meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Dia belum pernah menderita keluhan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya, dan dia merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Sebagai salah satu cabang satelit klan Gremory, dia telah menerima banyak manfaat dari mereka. Inilah sebabnya mereka mampu menaklukkan dua klan kecil dalam waktu singkat. Klan bertanduk satu seharusnya menjadi penaklukannya yang ketiga, tetapi semuanya terhenti tiba-tiba ketika vampir muda itu muncul dalam hidupnya. Dia telah menjadi mimpi buruk Dozedar dan, jika memungkinkan, dia tidak ingin melihatnya lagi. William mengabaikan tatapan penuh kebencian yang diarahkan padanya. Jika ini adalah kesempatan lain, dia mungkin akan menamparkan iblis itu dan mengirimnya terbang ke dinding. Tetapi saat ini, dia tidak berminat untuk itu. Setelah memasuki ruang konferensi, iblis tampan dengan dua tanduk kecil menonjol di kepalanya membungkuk hormat kepada William sebelum menyebutkan namanya. Saya minta maaf karena tidak dapat memberikan nama saya kepada Anda, Lord Raymond Parker, kata iblis tampan itu dengan hormat. Patriarku mengirimiku pesan bahwa dia ingin berbicara denganmu secara pribadi. Iblis tampan itu kemudian meletakkan cermin bundar di atas meja konferensi dan menundukkan kepalanya kepada William sebelum meninggalkan ruangan. Half-elf itu melirik cermin itu dan mengangkat bahu. Meskipun dia tahu bahwa akan ada semacam negosiasi, dia tidak menyangka bahwa dia akan berbicara dengan bos besar klan Gremory. Jauh di dalam hatinya, William cukup penasaran untuk mengetahui identitas patriark klan Gremory saat ini, yang telah memastikan bahwa salah satu darinya duduk dengan kokoh di atas tahta Raja Iblis. Bergantung pada hasil percakapan mereka, William mungkin harus mengubah rencananya untuk mencapai hasil yang ditujunya bab 1003 tidak akan ada waktu berikutnya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Raymond Parker, Alpha, Patriark klan Gremory, berkata sambil tersenyum. Saya pernah mendengar tentang eksploitasi besar Anda, dan saya merasa sangat terhormat untuk berbicara langsung dengan Anda. William mengangguk singkat kepada Alpha. Dia menduga bahwa patriark dari salah satu klan utama, yang merupakan keluarga Raja Iblis yang berkuasa, akan menggunakan ancaman atau intimidasi untuk menghadapinya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir akan memperlakukannya dengan ramah, yang membuat half-elf itu mendecak lidahnya dalam hati. Orang ini seorang perencana, pikir William. Seperti yang diharapkan dari salah satu tokoh besar alam iblis. Alpha mengamati pemuda berambut hitam di depannya. Dia telah menghadiri beberapa pertemuan antara klan dan keluarga terkemuka, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk mencoba mengingat orang di depannya, tetapi tidak ada yang cocok muncul di benaknya. Melihat pemuda itu tidak berencana untuk mengatakan apapun, Alpha memutuskan untuk melanjutkan diskusi, dan menyelesaikan masalah dengan klan kulit hijau sedamai mungkin. Aku mendengar bahwa klan bertanduk satu telah menjadi salah satu pengikutmu, kata Alpha.
Satu-satunya alasan mengapa klan kulit hijau mencoba membuat mereka tunduk pada aturan mereka adalah karena mereka tidak berafiliasi dengan klan iblis manapun. Sekarang setelah mereka memiliki tuan mereka sendiri untuk dilayani, aku tidak melihat alasan lagi bagi klan kulit hijau untuk memprovokasi mereka. Jangan khawatir, Tuan Parker. Mulai saat ini dan seterusnya, klan Gremory, serta klan pengikut kita tidak akan lagi mencari masalah bagi mereka. Yang aku minta adalah kau meninggalkan klan kulit hijau sendiri. Dengan begitu, kita bisa terus menjadi teman baik. Bagaimana menurutmu? William tersenyum dalam hatinya karena Alpha masih menggunakan ancaman halus untuk memberitahunya bahwa jika dia menyentuh klan kulit hijau, klan Gremory, serta klan vasal mereka tidak akan menyukainya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan posisinya untuk mengancamku, renung William. Dozedar, yang berdiri di sudut ruangan, mengepalkan tinjunya saat dia menatap wajah pemuda itu untuk melihat perubahan apapun dalam ekspresinya. Sayangnya, ekspresi tenang William tidak memberinya jawaban yang dia cari. Beberapa menit berlalu dalam keheningan saat William menatap Alpha tanpa berkedip. Yang terakhir menatapnya kembali dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Alpha telah berurusan dengan semua leluhur klan utama di wilayah mereka, jadi dia tahu orang di depannya sedang menguji tekadnya. Setelah entah berapa lama, William terkekeh saat sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman. Kamu berkedip lebih dulu, kata William. Maaf, Alpha menjawab. Si peri setengah menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, sambil tersenyum manis kepada Alpha, yang membuat Alpha mengernyitkan alisnya. Saya hanya berurusan dengan orang pintar, William menyatakan. Mereka yang berpura-pura bodoh adalah orang yang paling saya benci. Menjadi masam pastilah sifat klan Gremory. Alpha tersenyum setelah mendengar kata-kata William. Dia kemudian menganggukkan kepalanya sebentar sambil menatap pemuda di depannya. Anda benar, tidak pantas bagi seseorang dengan status seperti saya untuk berpura-pura bodoh, jawab Alpha. Saya minta maaf, Tuan Parker. Saya memang berkedip lebih dulu. Seorang pria yang mengakui kesalahannya adalah orang yang mengagumkan. Tampaknya masih ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Jika Anda memiliki persyaratan, saya bersedia mendengarnya, Tuan Parker. William cukup terkesan dengan betapa fasihnya orang tua di depannya itu. Alih-alih mengatakan dia bersedia mendengar tuntutannya, Alpha mengatakan persyaratan, yang memiliki nada lebih lembut, yang menunjukkan bahwa dia akan mendengarkan persyaratan dan bukan tuntutan. Ini adalah tipe orang yang suka diganggu kakekku. Senyum William melebar saat dia memikirkan James dengan sayang, yang menghilang setelah membawa dua gadis kecil berambut merah muda, Maple dan Cinnamon, bersamanya. William dengan ringan mengetuk sandaran lengannya sebelum menyatakan kondisinya kepada Alpha, yang mengingatkannya pada ular. Pengkhianat yang akan menyerangnya secara diam-diam jika diberi kesempatan. Hal yang pertama, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak lagi tertarik pada klan kulit hijau, William menyatakan. Oh, itu cukup meyakinkan, jawab Alpha saat suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata William. Tapi, izinkan saya memuaskan rasa ingin tahu saya. Apa yang membuat Anda berubah pikiran? Karena mereka lemah. Lemah. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Tuan Parker. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Dozedar, yang berdiri di sudut ruangan, menggertakkan giginya karena marah setelah mendengar kata-kata William. Klannya adalah kekuatan yang sedang naik daun di wilayah Tenggara Alam Iblis. Meskipun klannya tidak berada di level klan berukuran sedang saat ini, dia percaya bahwa dia akan mencapai status itu dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Aku pernah memukulnya sekali dengan tongkatku dan dia terlempar, jawab William sambil mengangkat bahu. Aku tidak butuh orang lemah. Wajah Dozedar menjadi merah padam setelah mendengar penjelasan William. Dia mengutuk pemuda berambut hitam di dalam hatinya hingga generasi ke-10 karena tidak tahu malu. Siapapun yang terkena tongkat sebesar kastil akan terlempar. Bahkan Pollux mengalami nasib yang sama sepertiku saat itu. Dasar bajingan tidak tahu malu. Itulah kata-kata yang sangat ingin diteriakkan Dozedar, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia hampir menderita aneurisma karena menahan amarahnya, membuat otot-otot di kepalanya menonjol di bawah kulitnya. Aku hanya datang ke sini untuk memberitahu kalian bahwa aku tidak berencana menjadikan klan kelas 2 ini sebagai salah satu pengikutku, kata William sebelum berdiri. Baiklah, aku orang yang sibuk, aku akan pergi dulu. William bahkan tidak repot-repot mendengar jawaban Alpha saat dia meninggalkan ruangan,
meninggalkan patriark klan Gremory yang tenggelam dalam pikirannya. Raymond Parker, orang ini tidak sederhana, pikir Alpha saat dia melihat punggung William yang menjauh. Kebahagiaan yang dia rasakan sebelumnya telah lama menghilang karena digantikan dengan ketidakpastian. Dia telah mencoba untuk menyelidiki tujuan William di benua iblis, tetapi yang terakhir mengakhiri pembicaraan atas kemauannya sendiri tanpa memberi Alpha waktu untuk mengukur karakternya. Dozedar, ya, tuanku, jangan memprovokasi orang ini lagi, perintah Alpha. Tidak akan ada waktu berikutnya. Apakah aku membuat diriku jelas? Dozedar merasakan keringat dingin mengalir di wajahnya karena ekspresi Alpha mengancam. Dia menundukkan kepalanya karena takut, dan baru bisa bernapas lega setelah sambungan terputus. Tanda pisah, William menaiki keretanya, dan beberapa detik kemudian, kereta itu melayang di udara sambil ditarik oleh Maximus. Kereta milik Vesta, Kira, dan Atrun terbang di sampingnya. Kedua iblis itu telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama William karena mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Half-Elf itu tidak keberatan ditemani mereka karena dia bisa tahu bahwa keduanya tulus dalam keputusan mereka. Dengan insiden kecil ini akhirnya berakhir, kelompok mereka sekali lagi kembali ke perjalanan mereka ke utara. Mereka tidak menyadari bahwa rumor tentang perbuatan William telah menyebar jauh dan luas. Hal ini membuat klan utama lelah, sementara klan kecil merasa berharap. Pada akhirnya, selingan kecil ini telah menyebabkan klan utama memperlakukan pengikut mereka dengan lebih baik, sehingga mereka tidak akan memilih untuk memberontak terhadap mereka. Meskipun itu adalah perubahan kecil dalam kebijakan klan utama ini, itu tetap membuat kehidupan klan kecil lebih tertahankan. Klan yang lemah dan tertindas kemudian mulai memuja William, dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar suatu hari ia akan melintasi jalan mereka. Dengan begitu, mereka akan dapat meminta bantuannya, dan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yang terbebas dari penderitaan sehari-hari yang terpaksa mereka tanggung. Bab 1004 membuat Vesta jatuh. Apa ini? Apa itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa ada? Rasanya sangat lesat. Vesta telah mengajukan pertanyaan ke sana kemari setelah dia dibawa ke taman hiburan oleh Putri Sidoni, sesuai perintah William. Setelah mengalami hal-hal yang ditawarkan taman hiburan tersebut, serta makanan lezat yang unik di bumi, si cantik berambut hijau mengalami kejutan budaya, yang menghancurkan akal sehatnya. Fufufu, sedikit lagi, dan dia akan jatuh, William menyeringai jahat sambil memegang tangan Putri Sidoni. Kerja bagus, Sidoni. Gadis kecil ini akan segera berada di tangan kita. Mereka melirik Vesta yang saat ini sedang memakan kue dengan chiffon, yang dipanggang oleh para peri menggunakan buku resep yang telah diberikannya kepada mereka dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Fufufu, aku sangat senang kau berpikir seperti itu, Will, jawab Putri Sidoni. Bagaimana kau ingin aku melatih gadis ini? Kau ingin dia sebagai hewan peliharaan, budak, atau penghangat tempat tidur? Selama kau menginginkannya, aku akan mewujudkannya. Hahaha, kurasa aku akan menolaknya, jawab William karena dia bisa merasakan jari-jari Ashe dan Putri Sidoni berada di pinggangnya. Dia yakin jika dia mengatakan jawaban yang salah, para sucubus dan istri duyungnya akan mencubit dan memelintir kulit di pinggangnya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Petik 2. Serius, apa kau berencana untuk menjadikannya istrimu juga? Tanya Ashe. Dia putri seorang demigod dari benua iblis. Kau mungkin menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah kali ini, Will. Aku setuju dengan Ashe, jawab Putri Sidoni. Aku akan baik-baik saja jika kau memperlakukannya sebagai hewan peliharaan, budak, atau penghangat tempat tidur, tetapi posisi istri tidak boleh dianggap enteng. Jangan khawatir, kata William sambil mencium kedua pipi mereka untuk menenangkan mereka. Bahkan jika dia memohon untuk menjadi istriku, aku tidak akan mempertimbangkannya. Aku mencintaimu, sayang. Seperti yang diharapkan dari suamiku. Kau mengerti aku. Vesta, yang sedang memakan kuenya, hampir tersedak karena ketiganya berbicara tentangnya, sambil duduk tepat di seberangnya. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk menurunkan suara mereka, dan membiarkannya mendengar semuanya, yang membuatnya kesal. Chiffon terkikik ketika dia menawarkan Vesta secangkir air, yang diterima dengan penuh rasa terima kasih. Jangan pedulikan mereka, Vesta, kata Chiffon sambil tersenyum. Mereka hanya bercanda. Benarkah? Rasanya seolah-olah mereka tidak bercanda, terutama bagian tentang aku menjadi hewan peliharaan, budak, atau penghangat tempat tidur.
Haha, jangan khawatir. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memakanmu sebelum itu terjadi. Jadi, yakinlah. Vesta menatap gadis berambut merah muda yang tersenyum dan menggemaskan yang telah menemaninya sejak dia memasuki domain 1000 binatang William. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai salah satu istri William, dia mengajak Vesta berkeliling taman hiburan, yang masih ditutup untuk umum. Di sana, si cantik berambut hijau menikmati wahana, dan memakan makanan unik yang dikirim oleh para peri seperti coklat, keripik kentang, krep, dan teh susu. Makan aku, Vesta berkedip. Bagaimana? Chiffon menutupi bibirnya dan terkikik. Kamu hanya perlu khawatir tentang itu jika kamu jatuh cinta dengan suamiku. Jadi, jangan jatuh cinta padanya, oke? Jatuh cinta padanya, bagaimana itu mungkin? Aku punya standar yang tinggi, kamu tahu, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Namun, jika kamu merasa bahwa kamu mulai mengembangkan perasaan untuknya, datang dan temui aku. Aku akan memakannya untukmu, oke? Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan, tapi oke. Vesta meminta sepotong kue coklat lagi, yang menurutnya cukup lezat. Dia telah memakan banyak makanan penutup di masa lalu, tetapi ini adalah sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Sebagai seseorang yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya, dia menikmati yang terbaik dari semua yang ada di benua iblis. Inilah sebabnya mengapa melihat dan memakan hal-hal yang belum pernah dia coba sebelumnya adalah kemewahan yang membuatnya bahagia. Vesta, setelah kamu selesai memakan kue itu, kamu harus kembali ke dunia luar, jawab William. Kedua pelayanmu tadi menggangguku agar mereka melihatmu, tetapi aku menolak. Kamu harus keluar dan menghadapinya sendiri. Si cantik berambut hijau mendesah sambil menganggukkan kepalanya. Dia telah bertanya sebelumnya apakah dia bisa membawa kedua gadis perisainya, Ali dan Ari, bersamanya ke wilayah 1000 binatang, tetapi William menolak. Half-elf itu hanya mengizinkan Vesta masuk karena dia adalah sekutu potensial yang bisa diajaknya bekerja sama saat dia berada di alam iblis. Meskipun dia tidak keberatan membiarkan gadis perisainya memasuki wilayah 1000 binatang juga, dia perlu memberi kesan bahwa hanya orang-orangnya yang bisa memasukinya. Karena itulah, kedua gadis perisai itu terpaksa tetap berada di dunia luar dan menjaga kereta terbang, sementara tuan mereka pergi. Setengah jam kemudian, Vesta akhirnya meninggalkan Pausan Beast Domain, untuk menenangkan kedua pengikutnya, yang telah sangat khawatir tentangnya karena dia telah pergi selama hampir sehari. Setelah si cantik berambut hijau pergi, sosok lain muncul di dalam villa, yang membuat William tersenyum. Lilith. William berdiri saat dia berjalan menuju Putri Amazon, dan memeluknya sebelum menciumnya. Lilith membalas gesturnya karena dia cukup senang dengan sambutan yang diterimanya. Saat ini, dia berada di Kekaisaran Amazon untuk menjalankan tugasnya sebagai salah satu putri. Dia juga telah berbicara dengan ibunya tentang kabar baik itu, dan memintanya untuk tidak mengirim Amazon lagi kepada William, dengan tujuan mengambil benihnya, sehingga mereka dapat melahirkan anak-anak yang kuat. Permaisuri Andraste cukup senang bahwa putrinya mampu merebut William dan menjadikannya tunangannya. Meskipun dia sedikit kecewa karena tidak dapat membiarkan prajuritnya menikmati kasih sayang half-elf, dia tetap menghormati keinginan Lilith, dan berjanji bahwa dia tidak akan lagi memaksa prajuritnya tidur dengan tunangan putrinya. Apakah semuanya sudah beres di pihakmu? Tanya William. Lilith mengangguk. Ya, tetapi aku harus tinggal di kekaisaran kita untuk sementara waktu. Pergerakan iblis baru-baru ini juga telah membuat ibuku waspada. Prajurit kita sedang bersiap menghadapi pergerakan tak terduga dari benua iblis. Ramalan peri juga tidak membantu, dan kekaisaran Ayur, yang paling dekat dengan perbatasan tanah iblis, saat ini dalam keadaan siaga tinggi. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Lilith kemudian menggunakan kesempatan ini untuk membisikkan sesuatu di telinganya, yang membuat half-elf itu menyeringai nakal. Lilith tersipu sebelum membenamkan kepalanya di dada William. Dia telah memberitahu kekasihnya bahwa dia sangat merindukannya, dan bertanya apakah dia akan menginap di villa nanti malam, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama. William lebih dari senang untuk menghujani putri Amazonnya dengan cintanya dan memastikan bahwa dia disiram dengan benar. Lilith masih belum menyerah pada keinginannya untuk melahirkan putrinya, Raizel, sesegera mungkin. Sementara keduanya saling membisikkan kata-kata cinta di telinga masing-masing, Putri Sidoni berdeham, yang membuat Lilith melotot padanya. Mereka berdua masih belum sepenuhnya menyelesaikan persaingan mereka satu sama lain.
Bahkan, itu semakin meningkat setelah Lilith menjadi tunangan William. Hanya Ashe dan Chiffon yang memperlakukan Lilith sebagai salah satu saudara perempuan mereka yang mencintai William sama seperti mereka. Oh, sebelum aku lupa, ibu memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu, kata Lilith dengan ekspresi serius di wajahnya. Di utara alam iblis, sebuah reruntuhan kuno baru-baru ini digali. Menurut informan ibuku, semua orang yang menggunakan sihir hitam telah dibawa ke tempat itu. Tampaknya itu adalah semacam tanah suci bagi para pengguna sihir hitam di masa lalu. Dia menambahkan bahwa kamu harus menjauh dari tempat itu sebisa mungkin. William mengangguk sambil mencium kening Lilith, dan berterima kasih padanya atas beritanya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada istri-istrinya, dan para kekasihnya sebelum kembali ke dunia nyata. Sejujurnya, saat dia melangkah ke perbatasan benua iblis, ada perasaan ketertarikan yang samar, tetapi stabil, yang datang dari utara. Setelah mendengar berita Lilith, dia akhirnya mengerti alasan di balik sensasi aneh yang dia rasakan akhir-akhir ini. Tanah suci bagi para pengguna sihir hitam, pikir William. Kedengarannya menyebalkan. Meskipun dia penasaran, dia tidak berniat mengunjungi tempat itu, yang sekarang dijaga ketat oleh pasukan Raja Iblis. Bagaimana dengan pergerakan para iblis? Dia juga tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. William tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan, atau polisi, yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Dia memiliki banyak pekerjaan dengan istri-istrinya dan orang-orang yang penting baginya. Mengkhawatirkan urusan benua tengah dan benua bulan perak bukanlah masalahnya. Itu adalah tanggung jawab mereka yang mengenakan mahkota di kepala mereka. Bagi yang lain, mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan. William bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Jika memungkinkan, dia ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia, bebas dari perjuangan perang dengan istri-istrinya. Ini adalah keinginan yang sudah lama diinginkannya, tetapi keadaan telah memaksanya untuk berjuang lagi, dan lagi, demi orang-orang yang ia sayangi di dalam hatinya. William mendesah saat melangkah keluar dari keretanya. Perjalanan mereka ke utara akan sangat panjang. Ia hanya berharap bahwa ketika ia tiba di tujuannya, ia akan dengan mudah menemukan cinta pertamanya, setelah bereinkarnasi di dunia Hestia bab 1005. Selamat datang di Pulau Kehancuran. Apakah semua orang di sini? Felix bertanya sambil berdiri di panggung yang menghadap semua iblis yang berbaris di depannya. Secara keseluruhan, mereka telah mengumpulkan lebih dari 800 pengguna sihir hitam, dan telah membawa mereka semua ke benteng yang dibangun di pinggiran reruntuhan kuno. Lebih dari setengahnya adalah para jenius dan anak ajaib muda dari alam iblis, sementara sisanya adalah orang-orang yang telah mengajari mereka sihir hitam. Bukan hanya anggota generasi muda yang tertarik ke reruntuhan kuno, bahkan mereka yang telah mempelajari ilmu hitam untuk waktu yang sangat lama dipanggil oleh reruntuhan kuno, sehingga mereka dapat berziarah dan mengunjungi tanah suci yang dibuat untuk mereka. Beberapa dari para jenius dan anak ajaib ini memiliki guru mereka sendiri, yang telah membawa mereka ke reruntuhan, untuk lebih memahami sensasi yang mendesak mereka untuk menuju utara. Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan ini seperti Adam. Bertentangan dengan apa yang diyakini orang. Beberapa pengguna sihir hitam tidak diajari oleh master ilmu hitam. Ada beberapa orang yang terlahir dengan atribut ini, dan mampu menggunakan kekuatan ini semudah bernapas bagi mereka. Adam adalah salah satu dari orang-orang ini, dan inilah mengapa ia percaya bahwa ia lebih unggul dari yang lain. Tidak seperti mereka yang dipaksa mempelajarinya dengan cara yang sulit, ia telah mampu menggunakan sihir hitam sejak ia masih kecil. Beruntungnya, kakeknya juga merupakan pengguna sihir hitam, jadi sang kakek berinisiatif untuk membesarkan dan melatih Adam hingga tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepadanya. Hal ini membuat Adam percaya bahwa ia adalah orang yang beruntung. Seseorang yang terlahir untuk menjadi hebat karena hidupnya berjalan mulus. Satu-satunya saat di mana ia merasakan bahaya bagi hidupnya adalah ketika ia memasuki reruntuhan kuno menggunakan pintu belakang dan bertemu dengan Darkrai. Sejak saat itu, Adam menjadi lebih berhati-hati dan tidak pernah memasuki reruntuhan kuno lagi. Sebaliknya, ia telah mengintensifkan pelatihannya, yang membuat Pangeran Felix, serta pengguna sihir hitam lainnya, mengaguminya. Semua orang ada di sini, Yang Mulia, salah satu bawahan Felix menjawab. Felix mengangguk sambil melanjutkan pidatonya. Saya yakin Anda sudah tahu bahwa tidak ada satupun orang yang dikirim untuk menjelajahi reruntuhan yang kembali.
Raja Iblis dan saya sama-sama setuju bahwa mereka mungkin telah meninggal di dalam saat melakukan tugas mereka. Karena itu, kita tidak punya pilihan selain mengirim tim dalam jumlah yang lebih besar untuk menjelajahi reruntuhan. Dengan cara ini, Anda akan dapat saling membantu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya percaya bahwa jika kita semua bekerja sama, kita akan dapat mengungkap misteri tanah suci ini. Felix berhenti sejenak sambil membiarkan kata-katanya meresap sejenak sebelum melanjutkan pidatonya. Kalian semua akan dibagi menjadi 20 tim yang masing-masing beranggotakan sekitar 40 orang. Para master akan bergerak bersama murid-murid mereka, jadi pastikan kalian berdua berada dalam tim yang sama. Untuk memudahkan kalian, anggota generasi muda akan menghitung dari 1 hingga 20. Mereka yang berjumlah sama akan membentuk tim bersama. Para master akan pergi bersama tim tempat murid-murid mereka berada. Sekarang, silakan mulai menghitung, sehingga kita dapat memulai penjelajahan kita. Tepat setelah Felix menyelesaikan pidatonya, pembentukan kelompok pun dimulai. 1 jam kemudian, ke-20 tim telah terbentuk. Felix memastikan untuk memilih tim tempat Adam berada untuk memasuki reruntuhan. Adam merasa senang sekaligus takut dengan prospek untuk kembali ke reruntuhan kuno. Terakhir kali, dia pergi sendiri tanpa seorang pun untuk membantunya. Namun, kali ini, dia tidak akan sendirian. Akan ada banyak orang yang bisa dia gunakan sebagai perisai, dan umpan meriam, jika sesuatu yang akan membahayakan hidupnya muncul. Kepada tim yang telah dipilih untuk masuk lebih dulu, pergilah ke gudang dan terima ransum yang telah disiapkan untuk kalian semua, perintah Felix. Bagi mereka yang belum terpilih, kalian semua harus bersiaga sampai saya anggap tepat untuk mengirim kalian masuk. Untuk sementara, kalian boleh kembali ke benteng dan melakukan apapun yang kalian inginkan. Semuanya, bubar. Felix menambahkan sambil memberi isyarat kepada tim yang tidak termasuk dalam seleksi untuk kembali ke dalam benteng, di mana mereka akan menunggu perintah selanjutnya. Beberapa menit kemudian, Felix menemukan Adam dan memberinya kristal komunikasi. Jika sesuatu terjadi, beritahu aku segera, kata Felix. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu sesegera mungkin. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Adam sambil mengambil kristal komunikasi. Dan meletakkannya di dalam sakunya. Felix tersenyum sambil menepuk bahu Adam. Semoga Anda beruntung. Semoga Anda mendapatkan pertemuan yang beruntung di dalam reruntuhan. Adam mengangguk. Kali ini, kata-katanya tulus ketika dia menjawab Felix. Saya juga menginginkan itu. Bagus. Terus beri saya kabar terbaru. Felix mengedipkan mata sebelum berjalan pergi. Dalam benaknya, Adam adalah salah satu bawahannya, jadi dia perlu memastikan bahwa dia akan aman selama penjelajahan. Setelah ketiga tim menyelesaikan persiapan mereka semua bergerak menuju pintu masuk utama reruntuhan kuno, yang hanya bisa dibuka dengan sihir hitam. Mereka yang tidak memiliki afinitas ini akan langsung terlempar oleh prasasti rune di pintu masuk. Felix telah mempelajarinya dengan cara yang sulit, ketika ia mencoba mengirim beberapa prajurit elitnya untuk menjelajahi reruntuhan ketika mereka pertama kali ditemukan. Setelah anggota terakhir dari ketiga tim memasuki reruntuhan, penghalang hitam menutupinya, secara keseluruhan. Apa yang terjadi? Felix bertanya kepada bawahannya yang sedang melihat reruntuhan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya tidak tahu, Yang Mulia, jawab bawahannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Felix tahu bahwa bawahannya mengatakan yang sebenarnya karena dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam benteng sejak reruntuhan itu ditemukan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena ini, dan itu membuatnya merasa gelisah karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya akan memeriksa gulungan kuno yang berkaitan dengan reruntuhan ini, dan melihat apakah saya dapat menemukan alasan untuk insiden ini, Felix menyatakan. Jika Anda melihat sesuatu yang aneh, Anda harus segera melaporkannya kepada saya. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia, jawab bawahannya. Felix melirik kubah gelap yang telah membungkus reruntuhan kuno, sekali lagi sebelum bergegas menuju benteng. Dia berharap bahwa setelah membaca teks kuno yang telah diambil dari perpustakaan kerajaan, dia akan mengerti mengapa kubah gelap itu muncul. Sementara itu, di dalam reruntuhan kuno, ketiga tim menemukan diri mereka di dataran terbuka lebar yang membentang bermil-mil. Mereka semua tidak tahu apa yang terjadi, atau apakah mereka masih di dalam reruntuhan. Adam, yang sedang mengamati sekelilingnya,
merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia buru-buru melihat ke timur tempat perasaan mengerikan itu berasal. Dia bukan satu-satunya yang melihat ke arah timur. Mereka yang memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap sihir hitam juga merasakan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan sedang menuju ke arah mereka. Adam menyipitkan matanya, saat dia menggunakan kekuatan sihir hitamnya untuk melihat lebih jauh dari apa yang mungkin bagi manusia. Segera, tatapannya jatuh pada Darkurite yang dia temui saat dia memasuki reruntuhan kuno untuk pertama kalinya. Seolah merasakan bahwa seseorang sedang memata-matainya, Darkurite itu mengalihkan kepalanya untuk melihat langsung ke arah Adam sebelum tertawa. Sudah ratusan tahun sejak dia membuka Isle of Desolation bagi mereka yang memegang kekuatan kegelapan, dan ada kegembiraan yang mengancam yang bisa dilihat di mata hijaunya yang bersinar yang menatap Adam seolah-olah dia adalah makanan lezat yang lezat. Selamat datang, di Isle of Desolation, anak muda, kata Darkurite dengan suara serak yang sama yang membuat kulit Adam merinding. Aku harap, kali ini, kamu akan menikmati masa tinggalmu. Sebelum Adam menyadarinya, dia sudah berlari. Nalurinya menyuruhnya untuk berlari sejauh mungkin dari Darkurite. Dia punya firasat bahwa jika Darkurite menangkapnya untuk kedua kalinya, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padanya. Bab 1006 tunggu. Aku akan datang untukmu. Tak banyak yang menyadari bahwa Adam telah melarikan diri, tetapi mereka yang menyadari, segera mengikutinya. Mereka yang telah diberkati dengan penguasaan ilmu hitam yang lebih tinggi tahu bahwa apapun yang menuju ke arah mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani dengan kekuatan mereka saat ini. Bahkan para master, yang telah menemani murid mereka dalam menjelajahi reruntuhan kuno, buru-buru memerintahkan mereka untuk berlari dan mengikuti orang-orang yang berlari ke arah yang berlawanan dari tempat datangnya kehadiran yang menakutkan itu. Hei, kemana kalian pergi? Salah satu keajaiban berteriak sambil melihat mereka yang melarikan diri tanpa penjelasan apapun. Sepertiga dari keseluruhan jumlah iblis yang telah memasuki reruntuhan telah melarikan diri, beberapa saat setelah mereka melewati gerbang, yang membingungkan mereka yang tertinggal. Tepat ketika mereka hendak saling bertanya apa yang sedang terjadi, mereka mendapati diri mereka tidak dapat bergerak dari tempat mereka berdiri. Pada saat itulah mereka mendengar suara serak, namun kuat yang membuat hati mereka bergetar. Katakan padaku, anak-anak, kata Darkurite saat melayang di atas sekelompok iblis yang tidak bisa bergerak yang sedang menatapnya dengan ngeri. Apakah kalian percaya pada sihir hitam? Darkurite memberi isyarat dan beberapa cambuk hitam melilit pinggang para iblis yang tidak bisa melawannya. Sambil menarik salah satu cambuk, iblis yang berusia awal 20-an itu ditarik ke arah Darkurite, yang matanya yang bersinar memiliki jejak kegembiraan di dalamnya. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah menemukan mainan baru untuk dimainkan. Jawabanmu, Darkurite bertanya sambil mengangkat wajah iblis itu dengan meletakkan jarinya di bawah dagunya. Maafkan aku. Kasihanilah, tolong, pinta iblis itu. Aku akan melakukan apa saja. Jangan bunuh aku. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa yang lain melarikan diri. Dia menyesal karena tidak bereaksi cukup cepat dan mengikuti di belakang mereka. Sayangnya, sekarang sudah terlambat, dan yang bisa dia lakukan hanyalah meminta Darkurite untuk mengampuni dia. Salah, jawaban, jawab Darkurite sambil menarik iblis itu mendekat. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan, saat Darkurite mulai menghisap sihir hitam keluar dari tubuh iblis muda itu, membuat iblis itu kejang-kejang seolah-olah dia menderita epilepsi. Seluruh proses itu hanya memakan waktu 15 detik, tetapi setelah Darkurite benar-benar menguras kekuatan gelap iblis itu, dia terlempar ke samping, dan jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya telah dipotong. Mata semua orang tertuju pada iblis yang tergeletak tak bergerak di tanah. Mereka yang berada di dekatnya segera menyadari bahwa dia tidak lagi bernapas, yang berarti bahwa iblis itu telah mati setelah Darkurite menghisap sihir hitamnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Salah satu iblis berteriak ketakutan, yang membuat semua orang tersadar dari linglung. Seperti efek domino, semua orang mulai berteriak bersamanya dan memohon ampun. Jawaban yang salah, teriak Darkurite sambil menarik iblis satu persatu kepadanya. Ia kemudian mulai menguras sihir hitam mereka, serta kekuatan hidup mereka, untuk membuat dirinya lebih kuat. Tak lama kemudian teriakan ketakutan, keputusasaan, dan keengganan menyebar ke seluruh sekelilingnya, yang membuat Darkurite tertawa karena ia tidak pernah merasa begitu kuat dan penuh dalam 1000 tahun terakhir. Lemah, kalian semua, lemah.
Kata-kata Darkrai bagaikan hukuman mati saat ia memanen nyawa para iblis yang tak bisa bergerak satu demi satu. Ia tidak berhenti melahap kekuatan mereka, hingga hanya tersisa satu iblis. Darkrai terkekeh saat ia bergerak ke arah iblis, yang air matanya dan air seninya telah menodai pakaiannya karena ketidakberdayaannya. Katakan padaku, anakku, Darkrai menarik iblis terakhir kepadanya, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Apakah kau percaya pada sihir hitam? Ya, aku percaya, jawab iblis itu seakan-akan hidupnya bergantung padanya. Aku percaya pada sihir hitam. Darkrai mengangguk sambil tersenyum lebar. Bagus, sekarang buktikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, tangan kanan Darkrai menekan dada pemuda itu, menyuntikkan sihir hitam yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Tak lama kemudian, wajah iblis itu berubah saat ia berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, itu sia-sia karena Darkrai lebih kuat darinya. Setelah semenit berlalu, iblis itu berhenti bergerak. Darkrai terkekeh jahat sebelum melempar iblis itu ke tanah. Tak lama kemudian, kulit iblis itu mulai berubah menjadi warna hitam dengan sangat cepat. Hanya butuh setengah menit sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam seperti arang, dan kabut hitam keluar dari mata dan mulutnya. Pergi, buru mereka, semuanya, perintah Darkrai. Kau punya waktu 1 jam. Iblis berkulit hitam itu menganggukkan kepalanya sebelum mengeluarkan teriakan perang yang menakutkan. Anehnya para iblis yang berlarian mendengarnya, dan bahkan melipat gandakan upaya mereka untuk mendapatkan jarak sejauh mungkin dari ancaman yang membahayakan seluruh hidup mereka. Tanda pisah. Mata William tiba-tiba terbuka saat dia menopang dirinya ke posisi duduk. Napasnya terengah-engah, saat dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangannya dari rasa takut yang tiba-tiba yang dia rasakan jauh di dalam seluruh dirinya. Apa itu? Pikir William saat dia tanpa sadar melihat ke arah utara, tempat reruntuhan kuno berada. Tuan William, Charmaine bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ada apa? Apakah Anda bermimpi buruk? Half-elf itu telah meletakkan kepalanya di pangkuannya selama hampir 1 jam, saat ia tidur siang di dalam kereta terbang. Charmaine cukup senang memberi William bantal pangkuan, sambil menyenandungkan lagu pengantar tidur, dan membelai kepalanya dengan lembut saat ia tidur. Tindakan William yang tiba-tiba itu membuatnya khawatir, karena awalnya ia mengira telah melakukan sesuatu yang salah hingga mengganggu istirahatnya. Tidak apa-apa, Charmaine, kata William setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Aku hanya punya firasat buruk. Firasat buruk, ya, William tidak dapat menjelaskannya dengan baik, tetapi kekuatan kegelapan yang ada di dalam tubuhnya mulai gelisah. Bulu kuduknya juga berdiri tegak, yang sangat membuatnya khawatir karena memiliki reaksi seperti ini bukanlah hal yang baik. Untungnya, perasaan tidak menyenangkan itu menghilang setelah 5 menit berlalu. Namun, William tidak lagi berminat untuk menikmati keramah tamahan Charmaine. Saat ini ia berada di kelas pekerjaan leluhur vampir, yang berarti bahwa kekuatannya saat ini berada di puncak peringkat segudang. Sangat sedikit hal yang dapat membuatnya bereaksi seperti ini. Bahkan Apophis tidak memberinya perasaan takut yang dapat dirasakan jauh di dalam tulang-tulangnya. Lilith berkata bahwa para iblis telah menemukan reruntuhan kuno di utara, yang tampaknya menjadi tanah suci bagi mereka yang mempraktikkan ilmu hitam. William menggigil dalam hati saat mengingat peringatan yang diberikan Lilith padanya beberapa jam yang lalu. Aku harus menjauh dari tempat itu. William menekan tangannya di dadanya, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, apapun yang terjadi di utara membuatnya merasa gelisah. Tuan, kuharap Anda aman, pikir William sambil mengepalkan tinjunya dengan frustrasi. Tunggu aku akan datang untukmu. Bab 1007. Inilah alasan kamu terlambat berkembang. Tangan halus Selin, yang hendak menjatuhkan kristal merah ke dalam kuali, menegang saat dia melirik ke arah utara. Sihir hitam di dalam tubuhnya mulai bergerak, dan itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan tua jelek dengan hidung dan kulit keriput menerobos masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Apakah kamu merasakannya, Selin? Baba Yaga bertanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ketika dia melihat tangan Selin yang gemetar, mengangkat kualinya, dia melambaikan tangannya untuk memadamkan api untuk menghentikan proses alkimia yang dilakukan muridnya. Dia kemudian menarik Selin ke lengannya dan memeluknya. Apakah kamu baik-baik saja?
Baba Yaga bertanya sambil menepuk punggung Selin. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu. Tangan Selin yang gemetar menjatuhkan kristal saat dia memeluk punggung gurunya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, saat ia mencoba menenangkan kekuatan di dalam dirinya, yang mulai mengamuk. Baba Yaga bersenandung saat ia melepaskan kekuatan kegelapannya sendiri, menciptakan kubah pelindung, melindungi mereka berdua dari pengaruh reruntuhan kuno, yang berjarak beberapa mil dari lokasi mereka. Semenit kemudian, Selin akhirnya mampu mendapatkan kembali kendali penuh atas kekuatannya saat butiran-butiran keringat terbentuk di dahinya. Baba Yaga yang telah memperluas inderanya di dunia luar, menyingkirkan kubah kegelapan setelah perasaan tidak menyenangkan itu mereda. Sebagai pengguna sihir kegelapan terkuat di seluruh Hestia, ia telah menemukan reruntuhan kuno bertahun-tahun yang lalu. Namun, ia tidak melakukan apapun terhadapnya, dan membiarkannya tetap terkubur di bawah tanah. Namun, setahun yang lalu, gempa bumi yang kuat mengguncang seluruh daratan, memungkinkan reruntuhan kuno muncul ke permukaan. Itu menciptakan fenomena aneh di langit, yang membuat klan iblis di dekatnya waspada, memaksa mereka untuk menyelidiki daerah itu. Ketika mereka menemukan reruntuhan kuno, reaksi pertama mereka adalah menjelajahinya sendiri. Namun, rencana mereka digagalkan setelah mereka membaca rune pintu masuk, yang mengatakan bahwa hanya pengguna sihir hitam yang diizinkan masuk. Tentu saja, mereka mencoba menerobos masuk dengan paksa, tetapi sia-sia. Pada akhirnya, mereka terpaksa melaporkan kejadian itu kepada Raja Iblis, yang telah mengirim putranya, Felix, untuk menyelidiki reruntuhan itu atas namanya. Felix langsung terpesona oleh reruntuhan itu dan memutuskan untuk membangun benteng di pinggirannya untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Setelah memahami cara kerja reruntuhan itu, putra pertama Raja Iblis itu meminta ayahnya untuk mengeluarkan dekret, memanggil mereka yang dapat menggunakan sihir hitam untuk datang ke utara dan bekerja sama dengan usaha besar menjelajahi reruntuhan itu. Tentu saja, Felix juga pergi ke tempat Baba Yaga untuk meminta bantuannya dengan hormat, tetapi penyihir agung menolaknya. Baba Yaga bahkan memperingatkan Felix bahwa dia dan ayahnya tidak boleh ikut campur dalam sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Namun, keduanya tidak menghiraukan peringatannya, dan meninggalkannya sendirian ketika mereka menganggap bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Baba Yaga kemudian menempatkan penghalang pelindung di sekitar domainnya, untuk mencegah siapapun masuk tanpa izinnya, kecuali satu-satunya muridnya, Selin. Baba Yaga telah menerima pesannya bahwa dia berencana untuk mengunjunginya, jadi demigod terkuat dari alam iblis meninggalkan rumahnya, dan pergi menjemputnya, setelah Selin melewati benteng selatan. Sejak saat itu, Selin tinggal bersamanya. Melihat bahwa muridnya akhirnya merasa lebih baik, wanita tua itu membuat peri cantik itu menghentikan apapun yang sedang dilakukannya. Dia kemudian menyiapkan teh untuk mereka berdua sebelum membagikan berita bahwa salah satu bawahannya, yang tersebar di benua iblis, telah melapor kepadanya sebelumnya hari itu. Ada beberapa berita yang beredar di selatan, kata Baba Yaga sambil tersenyum. Seorang vampir bernama Raymond Parker baru saja memburu beberapa klan kecil, dan hal itu menyebabkan kehebohan di antara klan besar di daerah itu. Selin mendengarkan dengan setengah hati sambil meminum tehnya. Terus terang, dia tidak peduli dengan urusan alam iblis. Baba Yaga juga tahu ini, tetapi senyum di wajahnya tidak hilang saat dia memberitahu muridnya yang cantik tentang hal-hal yang membuatnya cukup tertarik pada pembuat onar yang muncul entah dari mana ini. Menurut bawahanku, Putri Joas menemani orang ini, kata Baba Yaga seperti seorang bibi tua yang sedang mencari gosip menarik. Karena penasaran, aku menggunakan panggilan jarak jauh untuk berbicara dengan kadal hitam itu dan mendengar beberapa hal yang sangat. Ketika masih berlatih dengannya saat masih muda, nenek sihir tua sering menceritakan apa yang terjadi di benua iblis. Begitulah cara Selin menjadi berpengetahuan tentang klan utama yang menguasainya, serta geopolitik yang berlaku di perbatasan masing-masing klan. Itu adalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk menghabiskan waktu saat mereka beristirahat dari pelatihan. Vampir ini berambut hitam dan bermata coklat muda, dan juga masih sangat muda, kata Baba Yaga sambil melihat ekspresi acuh tak acuh Selin. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin aku menangkapnya dan memasangkannya denganmu? Tuan, jangan konyol, jawab Selin. Jangan mempersulit orang lain. Wanita tua itu tahu bahwa muridnya tidak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya,
tetapi wanita tua itu yakin bahwa ekspresinya saat ini akan berubah setelah dia selesai menyampaikan berita itu kepada peri yang hendak menghabiskan tehnya. "Jangan cepat-cepat menolaknya, Selin," kata Baba Yaga sambil menggelengkan kepalanya. "Itulah sebabnya kamu terlambat berkembang. Sekarang, di mana aku tadi? Oh ya, kamu lihat, pemuda ini awalnya tidak memiliki rambut hitam dan mata coklat muda. Namanya juga bukan Raymond Parker, tetapi William." Tangan Selin yang memegang cangkir teh bergetar sebentar saat dia menatap tuannya dengan tidak percaya. Baba Yaga terkekeh sambil bertepuk tangan dengan gembira. "Baiklah, putri kecilku, tampaknya pangeranmu datang untuk menjemputmu," kata Baba Yaga dengan nada menggoda. "Apakah kamu akan menunggunya, atau haruskah aku menculiknya dan membawanya kembali ke sini?" "Terserah kamu, Tuan. Apakah kamu yakin bahwa kamu berbicara tentang muridku?" tanya Selin. "Mungkinkah ada kesalahan?" "Yah, aku tidak begitu percaya pada kadal itu, jadi sebaiknya aku menemui sendiri pembuat onar ini," jawab Baba Yaga sambil tersenyum. "Juga, kudengar dia bepergian dengan Vesta, putri kesayangan Joas. Tampaknya naga hitam itu mencoba memancing di perairan yang bermasalah, menggunakan putrinya sebagai umpan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan padanya, Selin?" Selin memasang ekspresi rumit di wajahnya saat mendengar William muncul di benua iblis. Separuh dirinya senang William datang ke benua yang memperlakukan ayahnya sebagai musuh bebuyutan mereka untuk menemukannya. Separuh dirinya sangat khawatir karena begitu identitasnya diketahui, dia akan dikepung dari semua sisi, tanpa tempat untuk melarikan diri. Baba Yaga tahu seberapa dalam kebencian Raja Iblis terhadap musuh yang menghalangi jalannya. Meskipun William bahkan belum lahir saat perang besar antara Lucien dan Maxwell terjadi, nasibnya sudah ditentukan saat dia menjadi putra sang penakluk penjara. "Bawah tanah, Guru, saya ingin meminta sesuatu," kata Selin dengan ekspresi serius di wajahnya. "Baiklah, saya siap mendengarkan," Baba Yaga menyeringai sambil menatap muridnya dengan tatapan nakal. Lebih dari apapun, penyihir tua ingin melihat putra sang penakluk penjara bawah tanah, serta pria yang telah menaklukkan hati dan tubuh muridnya. Selin mengenakan kepribadian yang dingin dan acuh tak acuh di dunia luar, tetapi jauh di dalam, dia adalah orang yang hangat dan penyayang. Sebagai seseorang yang telah membesarkannya, dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri, Baba Yaga bersumpah untuk melindunginya dari mereka yang ingin memanfaatkan Selin. Karena itu, wajar saja baginya untuk melihat calon menantu laki-laki yang datang dari negeri jauh untuk menemukan Selin. Baba Yaga telah mendengar banyak hal tentang half-elf dari Selin, dan dia tahu bahwa muridnya sangat menyukai remaja berambut merah yang telah menjadi buah bibir di seluruh negeri, sejak dia menaklukkan lantai 51 Menara Babilonia. Baba Yaga ingin tahu apakah William benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi muridnya, serta putrinya, dari ramalan yang mengikat pikiran, tubuh, dan jiwanya. Jika half-elf tidak memenuhi standarnya, dia akan membawa Selin dan meninggalkan benua iblis bersamanya. Setiap hari yang berlalu, kegelapan di dalam tubuhnya semakin kuat, dan penyihir tua tahu bahwa hari-hari bahagia mereka telah dihitung. Sebenarnya, dia berharap bahwa pengantin kegelapan adalah saudara kembar Selin, Celeste, dan bukan muridnya. Dengan begitu, peri cantik yang telah tinggal bersamanya di masa mudanya, tidak akan terlibat dalam pertikaian yang sedang terjadi di dalam negeri iblis. Pertikaian yang akan membuat kehidupan mereka yang bahagia dan damai, berakhir sebelum waktunya bab 1008 Rahasia Tanah Suci. Suara ledakan bergema di sekeliling saat mantra demi mantra mendarat pada kekejian kegelapan yang telah memburu mereka selama 3 hari terakhir. Terdesak ke sudut, mereka semua mengeroyok iblis, yang entah bagaimana telah berubah menjadi binatang buas yang tujuan utamanya adalah membunuh iblis manapun yang terlihat dalam pandangannya. Pada akhirnya, mereka yang berhasil selamat dari serangannya berjumlah 15 orang. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa kemanapun mereka berlari, kekejian kegelapan itu akan memburu mereka, sampai tidak ada dari mereka yang tersisa. Karena kebutuhan, mereka semua bersatu untuk membuat satu perlawanan terakhir melawan musuh mereka, yang kekuatannya melampaui Teris dengan selisih yang luar biasa. Jangan berhenti dan terus membombardirnya dengan serangan jarak jauh. Perintah Adam. Jika ada di antara kalian yang lari, ia akan memburu kalian lagi dan, pada saat itu, kalian akan melawannya sendirian. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk membunuhnya. Jika kalian ingin hidup, maka lawanlah.
Adam memanggil dua cambuk hitam untuk menyerang Abomination yang telah menyerangnya. Iblis itu juga memanggil cambuk hitamnya sendiri dan beradu dengan milik Adam, tetapi pada saat benturan, cambuk hitam Abomination mengiris cambuk hitam Adam, semudah pisau panas memotong mentega. Semua kandidat iblis menyadari bahwa monster yang mereka lawan juga menggunakan sihir hitam, tetapi sihir hitamnya berbeda dari milik mereka. Entah mengapa, mereka merasa bahwa ilmu hitam iblis itu lebih murni, dan lebih berkualitas, sehingga ilmu hitam mereka sendiri tidak sebanding dengannya. Apakah ini kekuatan sihir hitam yang sebenarnya? Salah satu kandidat gemetar saat dia memanggil klon hitam untuk menangkap iblis yang mendekati lokasi mereka. Adam, dan kandidat lainnya, meniru gerakannya karena mereka mengerti bahwa itu akan membantu menunda monster yang ingin mengambil nyawa. Mereka, masing-masing dari mereka dapat memanggil 2 atau 3 klon gelap dari diri mereka sendiri. Klon-klon ini hanya setengah sekuat master mereka, tetapi dalam peperangan semacam ini, itu lebih dari cukup untuk mendapatkan keuntungan jumlah yang layak, atau begitulah yang mereka pikirkan. Adam, yang mampu memanggil 3 klonnya sendiri, membombardir Dark Fiend dengan beberapa Dark Bullet. Serangan-serangan ini berhasil mendorong Fiend kembali, mencegahnya maju ke depan. Kandidat lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka seperti sekelompok tentara bersenjata yang menembaki satu sasaran dengan senapan Gatling. Fiend terpaksa menggunakan tangannya untuk mempertahankan tubuhnya saat pemboman yang kuat menghujani tubuhnya. Tanah di bawah kakinya musnah, menciptakan awan asap yang menghalangi pandangan mereka. Meski begitu, mereka tidak berhenti menembakkan mantra demi mantra karena mereka merasa bahwa jika mereka berhenti, Dark Abomination akan melanjutkan serangan mematikannya. Tiba-tiba, 3 tombak hitam melesat dari balik kepulan asap, mengenai dada 2 kandidat, membuat mereka jatuh terduduk tak percaya. Tak lama kemudian, mereka tewas dengan mata terbuka. Tombak ketiga hampir merenggut nyawa yang lain. Untungnya, iblis yang menjadi sasaran iblis itu memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Di saat-saat terakhir, ia mampu membalikkan tubuhnya ke samping, membuat tombak hitam itu menyerempet bahunya, meninggalkan luka ringan. Satu persatu, iblis berhenti menyerang sambil terengah-engah. Mereka telah menggunakan hampir semua mana mereka, dan berada di ambang kekurangan mana. Mereka menatap dengan cemas dan menunggu asap menghilang, untuk melihat apakah mereka berhasil menaklukkan binatang buas yang telah mengganggu mereka selama 3 hari terakhir. Ketika awan asap menghilang, kekejian itu tergeletak di tanah dengan tombak hitam tertancap di dadanya. Ini adalah tombak yang telah dilemparkan Adam dengan sekuat tenaga, yang secara ajaib telah menembus dada iblis itu. Apakah sudah berakhir? Seorang wanita muda yang pakaiannya compang camping bertanya. Jika ini adalah situasi yang biasa, dia pasti akan merasa malu dengan pakaiannya saat ini, karena pakaiannya tidak bisa lagi disebut pakaian. Namun, karena pertarungan hidup dan mati yang mereka lakukan melawan musuh mereka, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan rasa malu dan berjuang keras seperti orang lain. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaannya, karena mereka takut jika mereka menjawab ya, iblis yang tergeletak di tanah itu akan berdiri, memotong harapan terakhir mereka. Adam menggertakkan giginya saat dia bergerak mendekati makhluk yang tergeletak tak bergerak di tanah. Ketika dia hanya beberapa meter dari musuh mereka, dia memanggil tombak gelap lainnya, saat dia bersiap untuk skenario terburuk. Meter demi meter yang menyakitkan, Adam menutup jarak, sementara iblis lainnya mengawasinya dengan ekspresi cemas. Ketika dia hanya 3 meter dari iblis itu, Adam melemparkan tombak gelap di tangannya, yang menusuk bagian bawah Abomination. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apakah monster itu akan bereaksi terhadap serangan Adam, tetapi monster itu tetap tidak bergerak di tanah. Adam tidak mau mengambil risiko dan memanggil tombak lain, yang ia gunakan untuk memenggal kepala musuh. Tiba-tiba, kepala yang terpenggal itu berubah menjadi abu. Tidak lama kemudian, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu, hingga iblis yang menjadi mimpi buruk mereka menghilang di depan mata mereka. Kita berhasil, teriak salah satu iblis sambil mengangkat tangannya. Kita mengalahkannya. Beberapa iblis duduk di tanah dengan lega setelah kaki mereka menyerah. Mereka telah bertarung mati-matian dengan Dark Abomination, memaksakan diri hingga batas maksimal. Bahkan Adam menghela napas lega saat melirik rekan-rekannya yang telah bertempur bersamanya. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran hidup dan mati sebelumnya, tetapi dia harus mengakui bahwa pertempuran khusus ini adalah yang paling dekat dengannya hingga benar-benar mati.
Sementara semua orang merayakan kemenangan mereka, Darkrai tiba-tiba muncul di atas mereka. Teriakan kemenangan mereka sebelumnya, berubah menjadi teriakan ketakutan dan keputusasaan. Ini dia, pikir Adam saat dia menatap Darkrai tanpa daya, yang telah menggunakan kehadirannya yang kuat untuk melumpuhkan mereka semua. Aku akan mati sekarang. Bukan hanya Adam yang merasakan hal ini. Semua iblis berbagi pikirannya, saat air mata mengalir di sisi wajah mereka. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan bahkan jika mereka melakukannya, hasil akhirnya akan sama. Darkrai adalah eksistensi yang tidak dapat mereka kalahkan karena kekuatannya berada di pseudo demigod rank. Kalian semua, lulus ujian pertama, Darkrai mengumumkan dengan suara serak. Beberapa detik kemudian, semua yang selamat merasakan sensasi terbakar di lengan mereka. Adam menahan rasa sakit dan melihat lengan kirinya, yang mengeluarkan asap hitam. Ketika asap menghilang, dia melihat bintang kecil, hitam, terbalik, berujung 5 yang tampak seperti tato di bahunya. Adam bukan satu-satunya yang menerima tanda itu. Semua yang selamat dicap dengan bintang hitam terbalik. Aku akan menunggu kepulanganmu dalam 3 hari, Darkrai tertawa. Hanya mereka yang berhasil melewati 7 ujian yang akan menjadi pewaris kegelapan. Selamat tinggal, para penantang. Jika kalian tidak di sini, dalam 4 hari, kalian akan mati. Darkrai tertawa sekali lagi sebelum melambaikan tangannya. Itulah pemandangan terakhir yang dilihat Adam sebelum dunianya diselimuti kegelapan. Tanda pisah tanda hubung. Felix, yang berada di dalam kantornya, membaca dokumen-dokumen reruntuhan kuno dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah 3 hari sejak kelompok kandidat pertama memasuki reruntuhan. Dia yakin bahwa dengan begitu banyak orang yang ikut serta dalam ekspedisi, peluang mereka untuk menemukan rahasia tanah suci cukup tinggi. Tepat saat dia hendak beristirahat sejenak, ketukan keras terdengar di pintu. Felix mengerutkan kening karena dia telah memberikan perintah tegas bahwa dia tidak ingin diganggu. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk melihat apa yang terjadi untuk berjaga-jaga dan memanggil bawahannya yang sedang menunggu jawabannya. Masuklah, perintah Felix. Begitu pintu terbuka, bawahan Felix berlutut di tanah dan memberikan laporannya. Yang mulia, rombongan penjelajah telah kembali. Mereka berada di pintu masuk reruntuhan, dan saat ini sedang dirawat oleh para prajurit yang kami tempatkan di sana, jawab bawahan itu. Hebat, Felix menjawab sambil berdiri. Berapa banyak yang kembali? 13. Permisi. Iblis itu mengangkat kepalanya dan mengulang jawabannya kepada atasannya. 13, yang mulia, dan mereka tampaknya mengalami luka ringan hingga serius. Mereka semua tidak sadarkan diri saat ini, dan sedang dibawa ke ruang perawatan. Felix mengerutkan kening sebelum menganggukkan kepalanya. Dia kemudian meninggalkan ruangan dan langsung menuju ruang perawatan. Dia tidak percaya bahwa setelah mengirim lebih dari 100 orang ke dalam reruntuhan, hanya 13 yang berhasil kembali hidup-hidup. Apa yang mereka lihat di dalam tanah suci? Pikir Felix. Tidak masalah. Aku akan mengetahuinya segera setelah salah satu dari mereka sadar kembali. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan dia perlu mengetahui jawaban atas pertanyaannya sesegera mungkin. Kuharap Adam adalah salah satu yang selamat. Pikir Felix sambil mempercepat langkahnya. Setelah bersusah payah menjadikannya bawahanku, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah bertahan hidup dan menceritakan semua yang dia lihat di dalam tanah suci. Senyum muncul di bibir Felix saat dia memikirkan cara untuk menyimpan harta karun di dalam reruntuhan itu untuk dirinya sendiri. Sama seperti ayahnya, dia juga sangat ambisius. Dia tidak peduli dengan prosesnya. Yang dia pedulikan adalah hasilnya. Bahkan dengan mengorbankan banyak nyawa, Felix tidak akan peduli selama dia mendapatkan keuntungan darinya. Begitulah cara-cara alam iblis. Selalu begitu, dan akan selalu begitu bab 1009 janji masa lalu, sekarang, dan masa depan. Setelah 3 hari perjalanan, William dan rombongannya tiba di pinggiran kota yang termasuk dalam salah satu klan utama di benua iblis. Half-elf berkumpul, Zu, Sa, Kira, Atrun, Vesta, dan 2 gadis perisainya, untuk membahas tindakan mereka selanjutnya. Aku berencana untuk beristirahat selama sehari dan melanjutkan perjalanan kita besok siang, kata William. Jika kalian ingin menjelajahi kota itu, silakan saja. Aku akan tinggal di wilayah 1000 binatang untuk sementara waktu. Vesta segera menyilangkan lengannya di dadanya,
saat dia menatap William dengan ekspresi serius. Aku tidak ingin memasuki kota itu. Aku berencana untuk mengunjungi wilayah 1000 binatang juga. William mengangkat alis ke arah wanita cantik berambut hijau itu, tetapi dia tidak menolaknya. Dia kemudian melirik Kira dan Atron, dan keduanya menganggukkan kepala setuju dengan kata-kata Vesta. Sebenarnya, keduanya sangat ingin memasuki wilayah 1000 binatang milik William. Ketika mereka berdua diizinkan masuk untuk pertama kalinya, Half-Elf hanya membawa mereka ke vilanya, dan tidak mengizinkan kedua iblis itu berkeliaran. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya karena mereka berharap untuk melakukan penjelajahan, untuk lebih memahami domain portabel milik remaja berambut hitam, yang masih menjadi misteri bagi mereka. Bro, aku juga ingin pergi ke sana, kata Kira sambil tersenyum. Boleh, Big Brother, aku juga ingin mengunjungi domainmu, kata Atron. Bisakah kau mengabulkan permintaanku ini? William mengusap dagunya sambil merenungkan apakah dia harus mengizinkan kedua iblis itu memasuki domainnya untuk kedua kalinya. Dia tidak keberatan menerima Vesta karena dia berencana untuk menjadikan iblis berambut hijau itu sekutu di masa depan. Setelah membuat kedua gadis perisainya menandatangani kontrak dengan darah, mereka diizinkan untuk mengikuti Vesta ke dalam domain. Hanya pengikut Kira dan Atron yang dilarang masuk, karena William tidak berniat membiarkan terlalu banyak orang berkeliaran di Thousand Beast Domain, karena mereka mungkin secara tidak sengaja menemukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Baiklah, jawab William setelah beberapa menit. Kira, Atron, beritahu pengikutmu untuk beristirahat di dalam kota. Kita akan bertemu dengan mereka di gerbang utara besok untuk melanjutkan perjalanan kita. Dimengerti. Baiklah, Kira dan Atron pergi ke anak buah mereka dan mengeluarkan perintah. Saat ini, William adalah orang yang dicari, dan beberapa klan mengincarnya. Masuk ke dalam kota bukanlah hal yang paling cerdas untuk dilakukan karena dapat menyebabkan ketegangan dengan panglima perang setempat. Setelah pertempuran melawan Caspian, dan klan raja, dia menganggap tidak ada gunanya menunjukkan wajahnya di depan umum. Dia juga tidak berencana untuk menyerap klan lainnya. Sudah ada 9 klan minor di dalam wilayah 1000 binatang yang mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. William berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan mereka dengan kondisi kehidupan yang baik dengan menghabiskan poin dewa untuk menambah danau, sungai, serta tanah subur yang dapat mereka tanami, dan hutan yang memiliki banyak pohon buah. Half-Elf juga telah menciptakan pantai berpasir putih, tempat orang-orang dapat berenang, dan menikmati matahari terbenam. Faktanya, klan minor jatuh cinta dengan wilayah 1000 binatang, dan tidak pernah ingin meninggalkannya. Meskipun mereka terkejut pada awalnya ketika melihat beberapa binatang berkeliaran di sekitar wilayah, mereka semua mengerti bahwa semuanya milik William. Klan juga dilarang memburu mereka, dan konsekuensi membunuh salah satu dari mereka adalah pengusiran dari wilayahnya. Semua orang menanggapi ini dengan serius karena mereka tidak ingin melepaskan tempat yang indah ini, tempat mereka dapat hidup dengan damai. Selain itu, ada banyak tempat untuk memancing, mencari makan, dan menanam sayuran yang dapat mereka makan. Tujuan utama William adalah membuat Thousand Beast Domain mandiri, sehingga benar-benar menjadi dunia miniatur tempat manusia dan binatang dapat hidup damai. Hal pertama yang dilakukan Vesta setelah memasuki Thousand Beast Domain adalah pergi ke Villa William dan mengajak Chiffon untuk pergi bersamanya ke taman hiburan. Dia menjadi kecanduan dengan arena permainan yang dikembangkan William selama waktu luangnya. Si cantik berambut hijau itu sangat tertarik untuk menguasai lagu-lagu di Let's Dance Revolution, untuk mencetak rekor tertinggi untuk semua lagu di dalamnya. Chiffon dan Medusa dengan senang hati menemaninya. Ketiganya telah menjadi semacam saingan, dan sering menantang satu sama lain dalam permainan pertarungan arcade seperti Tekken dan King of Fighters. Mereka juga menikmati permainan tembak-menembak multi pemain seperti House of the Dead dan Time Crisis. Ada kalanya William menyesal membawa gadis-gadis itu ke arena permainan karena mereka semua telah menjadi pecandu permainan. Sementara semua orang menempuh jalan mereka sendiri, Half-Elf itu kembali ke villa. Di sana, dia menemukan Kenneth sedang tidur di tempat tidur gantung yang baru saja dia buat di luar kediaman. Sejak elf berambut perak itu menemaninya dalam perjalanannya, yang dia lakukan hanyalah tidur. Itulah sebabnya William melemparkannya ke dalam Thousand Beast Domain, sehingga dia bisa beristirahat sebanyak yang dia mau. Yang bisa kau lakukan hanyalah tidur, kata William sambil mendekati elf yang sedang tidur.
Setelah melihat wajah damainya yang sedang tidur, half-elf itu melihat sebuah buku kecil yang tergeletak di dada Kenneth. Karena penasaran, William mengambilnya dan membuka halaman-halamannya. Dia cukup penasaran dengan buku seperti apa yang disukai Kenneth, jadi dia memutuskan untuk mengintip. Tanda pisah tanda hubung. Hari ketiga bulan pendeta tinggi. Manusia bodoh itu mencoba menarik rambutku, jadi aku memutuskan untuk memberinya pelajaran. Hehehe, dia tampak seperti monyet bodoh yang tergantung di dahan setelah aku mengikatnya. Tanda pisah tanda hubung. Hari kelima bulan pendeta tinggi. Hujan, aku benci hujan. Tidur di tanah berlumpur adalah yang terburuk. Tanda pisah tanda pisah. Hari ke-8 bulan pendeta tinggi. Kenapa manusia ini sangat menyebalkan? Karena aku terlalu lelah untuk berjalan, dia memutuskan untuk menarik rambutku dan menyeretku, sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan. Inilah sebabnya mengapa manusia tidak memiliki kelas, mereka adalah orang barbar. Hehehe, aku akan mengikatnya di pohon lagi. Ini akan mengajarinya untuk tidak main-main denganku. Tanda pisah tanda pisah. Hari ke-15 bulan pendeta tinggi. Lumayan, dia memutuskan untuk menggendongku kali ini. Kurasa aku tak keberatan jika kita bepergian asalkan dia menggendongku seperti ini. Tanda pisah tanda hubung. Hari ke-22 bulan imam besar. Manusia itu demam tinggi. Ini tidak baik. Yang dilakukannya hanyalah tidur di tanah. Apa dia mencoba bersaing denganku? Kalau ya, aku tak akan kalah. Tidur adalah keahlianku. Tanda pisah tanda pisah. Hari ke-23 bulan imam besar. Ini buruk, kurasa manusia ini benar-benar sekarat. Haruskah aku melakukan sesuatu? Tapi aku terlalu malas untuk bergerak. Oke, kurasa aku biarkan saja dia mati. Tanda pisah tanda pisah. Hari ke-24 bulan imam besar. Menakutkan sekali. Setelah mencubit, menjentik, dan menarik cacing menakutkan itu, kurasa aku hamil. Aku mulai menyesal membantunya pulih. Inilah mengapa manusia begitu menjijikkan, tapi, punya bayi tidak terdengar buruk. Setidaknya, aku tidak akan sendirian, kan? Tanda pisah tanda pisah. William menutup buku harian itu, yang awalnya ia pikir adalah sebuah buku, sebelum meletakkannya kembali di dada Kenneth. Entry lain yang ditulis dalam buku itu hanyalah seseorang yang mengutuk manusia bodoh itu, yang tampaknya tidak baik. Half-elf itu menggaruk kepalanya saat ia menatap elf yang sedang tidur sebelum berjalan pergi sambil tersenyum. Sebenarnya, William merasa gelisah beberapa hari terakhir, jadi ia memutuskan untuk beristirahat sehari dari perjalanan karena ada perasaan mengganggu di benaknya yang tidak akan hilang, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengabaikannya. Buku harian yang telah ia baca beberapa waktu lalu cukup menghiburnya untuk sejenak melupakan pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya. Begitu William memasuki villa, ia menutup pintu di belakangnya. Elf berambut perak yang sedang tidur di tempat tidur gantung membuka matanya. Dia kemudian memanggil pulpen perak yang diberikan William kepadanya sebagai hadiah, dan membuka buku harian itu. Dia membalik beberapa halamannya. Kenneth kemudian mulai menulis entry terbarunya di buku harian itu. Tanda pisah tanda hubung. Hari ke-14 bulan para pecinta. Monyet bodoh itu membaca buku harianku tanpa izinku. Aku terpaksa melawan keinginan untuk melilitkan rambutku di pinggangnya dan menggantungnya di pohon karena kekasarannya. Apakah dia tidak tahu arti privasi? Yah, kurasa itu salahku karena tidur di sini dengan buku harianku di tempat terbuka. Lain kali, aku akan memastikan untuk menaruhnya di cincin penyimpananku sebelum aku tidur. Tanda pisah tanda pisah. Setelah mengagumi karyanya selama 1 menit, dia mengembalikan buku harian dan pulpen ke dalam cincin penyimpanannya, dan menutup matanya untuk tidur. Senyum tergantung di wajahnya yang tampak lembut, saat dia sekali lagi memasuki dunia mimpinya, di mana seorang pria berambut perak, dengan mata biru, berdiri sambil menggendong peri dalam gendongan putri. Keduanya menatap pemandangan indah di depan mereka, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia telah melihat pemandangan ini beberapa kali, tetapi dia tidak bosan melihatnya. Bahkan, dia mengantisipasinya. Kau lihat itu, Asedia? Pria berambut perak itu bertanya kepada peri cantik dengan rambut pirang panjang, yang dia pegang erat di lengannya. Itu tujuan kita, Taman Violet Ever. Indah, jawab peri berambut panjang itu. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat langka ketika dia tidak merasa mengantuk. Karena itu, ingatannya tentang pemandangan itu cukup jelas. Pria berambut perak itu terkekeh. Yah, itu tidak seindah dirimu,
Asedia. Memem, gumam Asedia. Will, apakah kau akan meninggalkanku begitu kau membawaku ke sana? Senyum di wajah William menegang, dan ekspresi bahagia yang dimilikinya digantikan dengan kesedihan yang membuat hati Asedia sakit. Jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak ingin meninggalkanmu, apakah kau akan percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi kau tetap akan meninggalkanku, kan? William mendesah sambil dengan paksa mengalihkan pandangannya dari tatapan Asedia yang penuh air mata yang membuat lututnya lemas. Asedia menyeka air mata dari matanya dengan tangannya, sebelum mengalihkan pandangannya ke tanah yang dijanjikan di mana dia akan menghabiskan keabadiannya sendirian. Aku berharap kita tidak pergi ke sini, kata Asedia lembut. Dengan begitu, perjalanan kita ini tidak akan pernah berakhir. William memejamkan matanya, sambil memeluk wanita itu lebih erat. Untuk sesaat, dia juga berharap perjalanan mereka tidak akan pernah berakhir. Tapi, semua perjalanan memiliki akhir. Keduanya mengerti ini, namun, pikiran untuk berpisah membuat mereka merasa tidak nyaman. Asedia menekan tangannya di dada pria berambut perak itu, sambil mendengarkan detak jantungnya. Pemandangan indah yang mereka berdua cintai itu pun memudar. Namun, sebelum itu terjadi, William telah berjanji padanya, dan dia pun berjanji kembali. Bibir Kenneth bergerak, sembari menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Pada saat itulah pula air mata mengalir di pelupuk matanya. Kenangan tentang kedua orang itu perlahan memudar, berubah menjadi badai bunga. Kali ini, semuanya akan berbeda, gumam Kenneth pelan dengan mata terpejam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menekan ringan di wajahnya, di dekat sudut matanya. Kenneth membuka matanya, dan melihat William menggunakan sapu tangan untuk menyeka air mata yang mengalir dari matanya. "Ada apa?" tanya William dengan nada menggoda sembari terus menyeka air mata Kenneth. "Apa kamu hamil dalam mimpimu dan menangis karena sakitnya melahirkan?" Kenneth berkedip sekali lalu dua kali, sebelum rambutnya menjulur dan melilit tubuh William, mengubahnya menjadi lumpia half-elf. Peri berambut perak itu kemudian menggantung William di cabang pohon terbalik, dengan ekspresi kesal di wajahnya. "Monyet bodoh," kata Kenneth sebelum menutup matanya untuk tidur lagi. Dia benar-benar mengabaikan permohonan William untuk menurunkannya, dan meninggalkan half-elf itu tergantung di sana tanpa peduli di dunia. Di atas atap villa, tawa kecil keluar dari bibir Ella. Sangat jarang baginya untuk melihat William dalam keadaan seperti itu dan itu adalah permen mata murni di matanya. "Oh Will, aku berharap hari-hari ini bisa berlangsung selamanya," kata Ella lembut dengan senyum di wajahnya. Bayi kecil dulu sekali, sekarang menjadi pemuda yang sangat tampan dan bisa diandalkan. Ella menatap William dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia tidak tahu pilihan apa yang akan dipilih putra angkatnya di masa depan, dia akan memberinya dukungan penuh apapun itu. Itulah tugasnya, dan alasan mengapa dia berubah menjadi konstelasi. Untuk memberikan kesempatan kepada remaja yang tak berdaya dan tergantung, yang terbungkus seperti lumpia, untuk membuat pilihan yang akan memengaruhi janji-janji yang belum terpenuhi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bab 1010 Harga Kebebasan. Akademi Hestia. Putri Ayla berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya sambil merenungkan banyak hal. Yang pertama adalah tugasnya, sebagai putri dinasti Zelan. Yang kedua adalah perasaannya terhadap seseorang yang membuatnya gelisah. Meskipun dia sudah memiliki perasaan padanya di masa lalu, perasaan itu hanya menjadi lebih kuat setelah dia mulai bermimpi tentang kehidupan masa lalunya. Malam demi malam, dia akan bermimpi. Mimpi tentang hari-hari yang telah lama terlupakan, di dunia yang telah lama tidak ada lagi. Setelah berbicara dengan Conan dan Elliot, dia mengetahui bahwa William hanya berencana untuk memiliki 9 istri, 10 termasuk Belle. Saat ini, hanya satu tempat yang hilang, dan Conan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bergegas, tempat terakhir itu akan diambil oleh yang lain. "Apa yang harus aku lakukan?" Putri Ayla bertanya-tanya sambil menempelkan kepalanya ke dinding kamarnya. "Aku bukan pejuang yang kuat. Satu-satunya hal yang bisa aku gunakan adalah sihir kehidupan. Jika aku pergi ke benua iblis, aku hanya akan menghalangi jalannya." Putri Ayla tahu ini. Ia telah mengatakan kata-kata ini pada dirinya sendiri untuk kesekian kalinya. Si cantik bak bidadari itu telah memaksa dirinya untuk menerima kenyataan bahwa itu tidak mungkin, dan tidak mungkin ia bisa melewati jurang pemisah antara dirinya dan William, yang hanya memperlakukannya sebagai sesama murid Owen. Meskipun half-elf itu tidak menyebut Owen sebagai salah satu gurunya, ia memperlakukannya sebagai salah satu guru di dalam hatinya.
Tanpa sapi tua, yang suka makan rumput muda dan lembut, untuk melatih staminanya, dan mengajarinya, Dawei, untuk bertarung dan memenangkan pertempuran di kamar tidur, ia mungkin tidak akan mampu memuaskan istri dan kekasihnya. Meskipun mungkin terdengar konyol, William sangat bersyukur bahwa Owen dan Dewi Eros, mengajarinya bagaimana menjadi tak tertandingi dalam seni bercinta. Putri Ayla tidak mengetahui perincian ini karena ketika Owen mengajarinya, ia adalah guru yang bijak dan berdedikasi, yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Guru, aku berharap Anda ada di sini, pikir Putri Ayla ketika ia mengingat lelaki tua yang diperintah istri, yang tidak bisa berkata tidak pada pemuda dan tampannya. Istrinya, yang 50 tahun lebih muda darinya. Pada saat itulah dia mendengar suara ketukan lembut di jendela. Putri Ayla tersenyum ketika dia melihat Conan melambai padanya dari jendela. Apakah ada berita? Putri Ayla bertanya setelah membuka jendela untuk membiarkan iblis itu masuk. Conan tersenyum ketika dia mendarat di bahu Putri Ayla. Atas permintaannya, Conan dan Elliot memutuskan untuk membantunya lebih memahami perasaannya, sementara masih ada waktu baginya untuk mengamankan kursi terakhir di hati William. Yah, Elliot berhasil meyakinkan Chloe untuk ikut dengan kita ke benua iblis, jelas Conan. Satu-satunya rintangan adalah mencoba meyakinkan Celeste untuk setuju membiarkannya pergi ke sana. Begitu ya, terima kasih, jawab Putri Ayla. Jika dia ikut dengan kita akan mampu mengatasi sebagian besar rintangan. Conan terkekeh dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika mereka memiliki Chloe di sisi mereka, bahkan jika Myriad Beast atau Pseudo Demigod muncul, mereka akan mampu bertahan dan menghajarnya hingga babak belur. Apa kau yakin tentang ini Ayla? Tanya Conan. Benua iblis adalah tempat yang berbahaya. Begitu kita menginjakkannya, kita tidak akan bisa kembali. Ya, aku yakin, jawab Putri Ayla. Aku minta maaf karena telah mempersulitmu dan Elliot. Kekeke, memang, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Conan terkekeh. Tapi, jika kau tidak melakukannya, kau akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Iblis kecil itu kemudian mendesah. Sebagai makhluk yang lahir dari jiwa William, dia tahu penyesalan, dan janji-janji yang tidak terpenuhi yang dibawa William dari dua kehidupan sebelumnya. Inilah sebabnya dia tidak ingin Putri Ayla menderita dengan hal yang sama. Terkadang, seseorang harus mengambil risiko, dan terus maju tanpa mempedulikan hasilnya. Dengan melakukan itu, mereka tidak akan tetap berada di tempat yang sama selamanya. Kehidupan yang stagnan adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tapi, masih ada satu masalah lagi, kata Conan. Bahkan jika Chloe ikut dengan kita, pergi ke benua iblis tidak akan mudah. Kita punya dua pilihan, salah satunya adalah menjelajahi Laut Hitam, dan yang lainnya adalah menggunakan salah satu gerbang teleportasi yang mengarah ke benua iblis. Jika kita tidak ingin terdeteksi, bepergian melalui laut adalah yang ideal, tetapi perjalanannya lebih lama. Jika kita menggunakan gerbang teleportasi, kita akan dapat tiba lebih cepat, tetapi melewati benteng yang melindungi perbatasannya cukup sulit. Belum lagi, kamu sangat cantik, Ayla. Jika para iblis itu melihatmu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menangkapmu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Putri Ayla mengangguk. Seperti yang dikatakan Conan, dia tidak ingin menyesal dalam hidupnya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, setidaknya, dia melakukan yang terbaik. Dia akan dapat menerima hasil seperti ini, tidak seperti yang dia lakukan tanpa melakukan apapun dan hanya menunggu keajaiban datang. Kau ingin pergi ke benua iblis. Aku bisa membantumu, tahu. Putri Ayla dan Conan hampir melompat ketakutan setelah mendengar suara lembut dan halus di belakang mereka. Sang putri segera menoleh untuk melihat apa yang ada di belakangnya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Conan segera memanggil sabit kematiannya dan berdiri di depan sahabatnya untuk melindunginya. Namun, keduanya tidak melihat apa-apa. Kemana kalian berdua melihat? Suara itu sekali lagi datang dari belakang mereka, jadi keduanya segera menghadap ke arah itu dengan ekspresi muram di wajah mereka. Namun, seperti pertama kali, mereka tidak melihat apapun di belakang mereka. Kita bisa melakukan ini sepanjang hari, dan hasilnya akan sama saja, kata suara itu dengan nada nakal. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud menyakiti kalian berdua. Aku hanya mendengar pembicaraan kalian dan berpikir bahwa aku harus membantu. Conan melayang di atas kepala Putri Ayla sambil mengamati sekelilingnya. Siapa kau? Tuntut Conan. Tunjukkan dirimu.
Sebuah tawa kecil terdengar di dalam ruangan, yang membuat Putri Ayla merasa bahwa orang yang berbicara kepada mereka melakukan ini dengan sengaja untuk membuat mereka merasa cemas. Aku bersedia untuk menunjukkan diriku, tetapi kau tidak akan mampu mengatasinya, jawab suara itu. Jadi, demi kebaikanmu, bagaimana kalau kita mengobrol saja? Conan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbisik kepada Putri Ayla bahwa dialah yang akan berbicara dengan suara itu, sementara dia menjaganya dari kemungkinan serangan mendadak. Apakah kau benar-benar akan membantu kami mencapai benua iblis? Tanya Putri Ayla. Apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Suara itu tidak langsung menjawab. Seolah-olah pemiliknya sedang merenungkan apa yang sebenarnya diinginkannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan saat Conan dan Putri Ayla tetap waspada. Meskipun mereka belum mendapat jawaban apapun, mereka berdua yakin bahwa orang yang berbicara kepada mereka masih berada di dalam ruangan bersama mereka. Yah, kurasa kau bisa mengatakan bahwa yang kuinginkan adalah kebebasan, kata suara itu setelah mendesah panjang. Meskipun aku bisa pergi kemanapun yang kuinginkan, tangan dan kakiku terikat. Itu sebabnya, kau akan membawaku bersamamu saat kau pergi ke benua iblis. Dan bagaimana jika kita menolak? Conan bertanya saat mata dan telinganya mengamati ruangan untuk mencari tanda-tanda orang yang sulit ditangkap yang sedang berbicara kepada mereka. Kau bisa menolak jika kau mau, jawab suara itu dengan tenang. Tapi, peluangmu untuk mengejarnya sangat tipis. Dengan bantuanku, aku bisa membawamu ke tempatnya berada tanpa gagal. Tawaran ini tidak terlalu buruk, kan? Yang ku minta, adalah agar kau membantuku mendapatkan kebebasanku. Apakah terlalu banyak untuk diminta? Putri Ayla dan Conan saling melirik. Mereka bisa mendengar jejak kesedihan dan kesepian dalam suara yang berbicara kepada mereka. Setelah merenung sejenak, Putri Ayla memberikan jawabannya, yang membuat pemilik suara itu tersenyum. Terima kasih, Putri Ayla dari dinasti Zelan, kata suara itu. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Jangan berterima kasih padaku dulu, jawab Putri Ayla. Jadi, katakan padaku, di mana aku bisa menemukanmu?